videonya. Jadi neo semua ini. Kurang banter saya ini. Makanya itu perlu tolong dikondisikan ya. Dan sana udah daerah Wonosobo guys. Wonosobo di sana. Kalau ke sana udah Kebumen, sana loh, Kebumen tuh. Nih dari sini udah Kebumen. Herman jadi tumpeng aja. Betul mana ya kali? Kita santai aja ya teman-teman ya. Jadi sebelumnya saya disclaimer dulu, saya bukan expert di sini, tapi saya coba untuk share pengalaman saya memakai Neo dalam waktu 3 minggu kalau salah. Oke, nama saya Herman, EBV Jalan-Jalan. Kalau di Instagram mungkin teman-teman sudah pernah lihat atau masuk ke beranda, saya Herman, EBV Jalan-Jalan. Salam kenal untuk semuanya. Oke, gantian tadi Om Herman udah perkenalan. Ini sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Ini saya Cakson. Bukan expertise juga, cuman saya penggiat di dunia drone. Kebetulan ada channel, makanya dipanggil Cakson, ada channel Cakson. Ini beliau Om Herman ada channel juga FPV Jalan-Jalan. Jadi kita penggiat ya. Untuk ilmunya nanti kita belajar bareng di sini. Kita saling sharing. Ada waktu 1 jam sebelum ke lomba race-nya nanti ya. Monggo ada yang pertanyaan, nggak usah disimpan, langsung ditabrak aja. Siap Om? Ya, kayak gitu aja. Kita santai dan mungkin saya siap untuk menjawab teman-teman yang mungkin masih bingung dengan produk Neo. Tapi saya mau coba menggambarkan sebentar tentang Neo ini. Pertama saya unboxing, terus saya pakai, saya kaget. Kagetnya apa? Karena Neo ini drone ajaib saya bilang. Bisa untuk aerial dan untuk mode EVP. Ternyata sekarang untuk update terbaru bisa EVP dan bisa di gyro flow. Jadi teman-teman yang anak-anak EVP pasti paham gyro flow itu apa. Gitu. Jadi footage kita bisa distabilkan seperti pemain pro. Jadi bisa stabil banget gitu. Tapi untuk profile lensanya ini kita masih harus mencari cocok-cocokan. Karena profile lensnya termasuk baru. Kan ada di Gyroflow itu ada profile lens ya. GoPro atau berapa Air 3, Air ini dan lain-lain. Ini masih belum ada. Mungkin nanti nunggu update terbaru ada. Sementara kalau emang udah ganteng nih pengen nyoba Gyroflow, cari yang ke paling minim distorsinya. Sekarang semalam saya coba Ada terbaru. jadi kan di situ ada 16 banding 10, terus harus dirubah ke 4 banding berapa ya? 4/3. 4/3 itu baru langsung off terus langsung kepada di gyro flow. Oh, Terbaru seperti itu Cak Dom. langsung masuk ke materi ya. Silakan. DJI Neo. Nah ini banyak teman-teman yang bilang DJI Suneo. Saya nggak tahu kenapa. Apa karena Neo-nya jadi Suneo ya? DJI Suneo, DJI Neo ini. Nah ini di sini kita akan sedikit menjelaskan ada 3 kunci poin dari materi ini. Yang pertama pengoperasian yang mudah. Close range filming ini dalam artian ini bisa jadi sebagai asisten kameramen pribadi kita untuk yang goyang vlogging atau yang traveling seperti video Herman tadi. Itu semuanya diambil sendiri Om ya, pakai Neo sendiri. Ya, kemudian ada more engaging feature, jadi ada banyak fitur-fitur tersembunyi yang wow, kayak mind blowing banget. Oke, jadi kita akan membahas 3 poin ini santai. Ada pertanyaan langsung tabrak aja. Nah, ini masuk yang pertama, intuitive operation. Jadi DJI Neo ini drone yang sangat mudah digunakan untuk para pemula di dunia drone. Nah, ini bisa dilihat, ini orangnya nggak pakai remote ya, bisa juga pakai HP.
palm take offnya pakai tangan ya. Nah ini kalau kita membaca regulasi di beberapa peraturan OPSA dan lain-lain bahwa take off pakai tangan itu kan nggak boleh. Dihindari karena resiko berbahaya ya, karena takut propellernya kena tangan kita. Ini aman, bahkan DJ sendiri menjual tak lainnya dia bisa take off pakai tangan karena drone ini kalau kita di Indonesia tuh bisa dibilang tapi micin agak kegedean gitu ya. Drone micin agak kegedean. Sudah dapet dan sudah ada pelindung propeller bagian atas, jadi propeller ini terlindungi atas dan bawah, kanan kiri. Makanya DJI berani mengklaim ini aman untuk take off dan landing dari tangan. Serta di bawahnya juga ada sensor, ada saya pegang. Yang mungkin Om Herman nanti sambil ditunjukin mana sensornya. Ini kenapa kok dia bisa ngebaca tangan kita? Nah di bawah ini ada sensornya, ada vision, ada GPS sensornya itu untuk membaca sebagai surface. Ini permukaan untuk kita landing. Sebenarnya tidak kena tangan kita. Contoh saya pakai habis dari Om Herman. Dia nggak membaca tangan Herman, dia membaca sebagai surface. Nanti pindah ke tangan si ABCD sebagai permukaan aja yang dia baca. No need for remote control for a take off landing. Tidak butuh remote control atau take off dan landing, pakai tangan aja. Nah, palm take off and landing dia menjual tadinya easy operation, quick launch. Jadi ya tinggal kita di sini ada 6 mode, nanti lebih jelasnya lagi. Ada mode orbit, follow me, track dan lain-lain, ada banyak ya. Ada apa itu? Ada 6, saya lupa. Follow me, terus apa namanya, spotlight Ya. Iya. Jadi udah tinggal. Nah untuk radius contoh nih, kita mau bicara yang POA ya, point of interest. Standarnya itu 2 meter radiusnya. Nah untuk kita mau mengubah, contoh saya pengen lebih luas lagi jangkauan area radius putarnya jadi 4 meter. Nah 4 meter kita ngubahnya dari HP. Dari sini setelah tersimpan dari HP ya udah kita tinggal pakai drone-nya aja. Kita tinggal tekan ininya, udah kita gak usah nunggu mana nunggu GPS atau enggak, karena di sini ini nggak ada lampu navigasi. Nah ini sedikit disclaimer buat teman-teman yang mau terbang malam pakai Neo. Ini agak sedikit hati-hati karena nggak ada lampu navigasi. Nggak ada lampu buat GPS, oke, kunci biasanya kan hijau kan, juga nggak ada lampu merah untuk navigasi belakang, depan hijau nggak ada. Jadi ini pure cuma lampu indikator ini doang, sama lampu baterai. Jadi kalau malam hari pakai Neo agak hati-hati. Tapi footage-nya bagus tuh, untuk syukuran harga segini ya. Harga 3 juta tapi udah cukup lah. Tampaknya ada anti kebisingan juga, ingat nggak? Oh, silent ya? Iya, nah itu kan sebuah apa namanya, produk yang menurut saya apa ya, visioner lah untuk harga segitu. Kemarin kita terbangin di Jayandaru ya, Iya. di malam-malam di depan monumen Jayandaru, alun-alun Sidoarjo. Itu saya nggak kedengeran di mana bro. Sebenarnya nggak kelihatan, tapi kita harus tahu di mana ya. Makanya tadi Kak Sun bilang nggak ada lampunya. Ya itu mungkin sedikit kekurangan tapi nggak masalah. Lebih ke ini mode silent, bukan mode sih, lebih kayak dia silent ya. Silent. Jadi kita mau pakai di indoor itu kita nggak annoying banget, kita nggak ganggu. Jadi yang saya maksud tadi itu malam hari ketika kita main di Jayandaru pinggir jalan itu saya nggak denger drone ya karena memang silent. Padahal ketinggiannya cuma 5 meter, ada di sebelah mana pohon gitu kan. Iya. Mana drone-nya bisa cari-cari. Nah oke, itu tadi ada video nggak ya? Mas Diko operator mas. Jadi quick launch saya tambahkan. Jadi bila teman-teman baru nyalain drone ini, kalau drone DJI lain kan kita harus nunggu GPS dan segala macam ya. Ini enggak, kita tinggal nyalakan seperti ini, misalkan nyalakan seperti ini, langsung di launch juga sesuai apa yang kita mau juga langsung bisa. Jadi nggak harus nunggu GPS, nggak apa-apa. Jadi misalkan drone ini. Ini nekat nih, do with your own risk. Tapi karena Om Herman udah lama megang, jadi beliau udah mengenali drone-nya secara feel. Nah dia nggak mau take off karena tangan saya nggak lurus. Itu apa drone itu? Drone ini langsung ada kipas, aman ya? Aman. Nah ini Lihat muka saya. sekaligus pembuktian nih.
Karena jadi ada sensor, hati-hati teman-teman ya. Jadi buat yang mau nerbangin harap diperhatikan lingkungan sekitar. Drone ini seperti istri kita Pak. Pak, ya, nurut Iqbal. Itu yang nurut. Bukan serta merta aman terus mainnya sembarang enggak juga ya. Harus hati-hati drama juga. Nah, nanti ketika teman-teman ngidupin di HP itu ada 3 poin disclaimer awal ya. Pastikan lingkungan terbuka aman, masih bisa LOS, line of sight, jadi masih pandangan mata. Dan saya mau cerita Pak. Oke, apa tuh? Tadi kan video saya sebelumnya itu ya teman-teman. Kelihatannya bagus ya. Tapi ada crash di situ Mas. Oh, ada crash. Jadi pas kita roket ke atas itu ada pohon. Saya hitung kira-kira ini 20 meter paling ya pohon itu. Ternyata paling 18 ya. Jadi kita nabrak pohon, daun. Jatuh, Neo itu jatuh, tapi di tanah kan. Kita lihat, oh masih aman. Nah, kenapa kok masih bisa aman ya? Karena gimbalnya cuma Ya. tilting doang ya, untuk yang tilting doang. Aksis di sebuah gimbal semakin besar risiko rusak. Contoh Avata 2 minim risiko tetap ngeri juga Avata 2 karena juga aksis kan. Apalagi yang drone kayak Mavic, Phantom, sekali geblak yang di C pertama pasti gimbal ya. Sekali servis 10 juta, 5 juta gitu. Ini kemarin udah jatuh berapa kali? Aman ya. 2 kali. Udah tinggal nyodok itunya doang apa? Oh iya, Aja, kan? iya, disocok aja. Disocok aja, Jadi gimana? ini nih. Kok akses itu kan dia ya kayak zaman dulu apa namanya sih? Di dia apa? Awal-awal itu. Spark, ya betul, Spark. Di sini nih, pentolannya ini kita benerin aja, udah selesai. Tinggal tekan aja pakai katan bat lah atau pakai yang kalau obeng terlalu tajam kan. Tajam ya. Pakai katan bat aja. Mas Hakil lebih pintar Mas Hakil. Nah, ini mudah diperbaiki. Jadi peluang nih. Mas Ridwan. Oke, lanjut ya. Caranya tadi step untuk drone ya, press to change the shooting mode. Nah, ini kita pilih yang mode drone POI bla 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 bla, tinggal pilih dan tekan yang lama. Press and hold for 2 seconds to start the shooting fast. Kita pilih mau mode yang ini baru kita tekan yang lama dan udah dia langsung quick launch ya. Next. Video kan? Satu sama dulu. Nek gambarin loh. Di bawah satu. Malah kamu. Enggak ada. Emot. Enggak ada. Jadi kongnya. Uang ya. Tapi lah, kalau ini ki, ya wis levelnya paling 5 meter lah. Jadi kegunaan ini sebenarnya buat kameramen pribadi kita. Kalau kita nggak ada teman yang ikut traveling, contoh kita mau ke Labuan Bajo, Labuan Bajo masih bayar buat take off drone-nya ya. Saya nambahin bahwa untuk teman-teman yang para content creator Belum karena nggak ada fitur saat drone. saat apa karena kita nggak harus bayar yang namanya videographer pribadi, apalagi konten kita masih kecil ya kan, belum bisa bayar videographer itu cocok. Jadi yang mau dipakai apa aja bisa kan, misalnya circle segala macam, dan dia nggak minta makan, bisa saja. Pernah akomodasi transport sama makan? Nggak ada, masukin tas sudah selesai kan. Nggak, untuk hemat-hemat para konten kreator pemula sangat cocok. Nah ini ya tadi yang saya bilang itu jadi shooting, jadi ini drone ini bisa untuk menjadikan personal shooting Unit sama satu kita. baterai. Buat yang mungkin biar gak makan budget transport, penginapan dan makan ya. Nah ini nggak makan, cuma butuh dicas doang. Oke lanjut. Nah ini ada 8 mode shooting ya. Play. Nah, ini ada mode follow, spotlight, dan omnitrack. Untuk yang quick shoot ada mode drone, circle, rocket, helix, sama boomerang. Jadi untuk kita kapan butuh drone, kapan butuh spotlight, ini sesuaikan sama jalan cerita video.
Ya, untuk spotlight itu mas. Jadi kenapa saya bilang kita nggak butuh videographer pribadi? Ketika kita konekkan ke handphone, itu ada mode speaker mas. Jadi bisa dikonekkan ke speaker eksternal kayak Samsung itu, speaker itu. Jadi audionya diambil dari speaker itu dan suaranya drone tidak masuk di dalam speaker itu. Jadi emang benar kayak videographer pribadi. Jadi setnya kecil. Nah, kalau diaktifin audionya dia masuk audio. Halo. Bukan video. Anak paket Oh. Jadi kesimpulan yang di topik bab pertama tadi, ini Neo adalah drone yang ramah untuk gampang digunakan untuk pemula, ya. Mudah dioperasikan, siap untuk merecord, bisa take off dan landing pakai tangan tanpa remote, tanpa HP, dan sudah ada intelligent kit AI track, ini helix bumerang tadi lengkap semuanya di sini. Oh, di dalam dia Mbak Wong. Sekarang topik yang kedua, mungkin topik pertama kan Ada pertanyaan teman-teman? lanjut ya, lanjut. Terus range, Pak, umumun nih. Orang mikir nggak? Tes. Mau tanya satu, Neo ini ada GPS-nya apa enggak? Kedua, kalau misalkan kita kasus kayak lost sinyal itu, nah itu dia FTH apa, hover apa landing? Oke, terima kasih. Ini Om Mumun, saya kenal udah lama Om Mumun ini beliau YouTuber juga ya. Jadi Neo ini seperti saya bilang tadi, pertama dia ada GPS pasti karena semua produk DJI pasti ada GPS. Tapi kita hebatnya Neo ini, kita tidak harus menggunakan GPS di awal. Kita tinggal nyalain tadi seperti ini untuk langsung kita terbangkan. Untuk mode dengan tanpa remote. Jadi tidak perlu GPS. Ya, yang pertama itu Pak Umum. Yang kedua, ketika kita connect ke remote RCN3 di paketan combo itu namanya RCN3. Nah, itu connect seperti areal biasa ke handphone atau RC2. Di situ ada GPS muncul, Pak. Ada GPS muncul. Setelah seperti di biasa, setelah GPS sudah nge-lock, baru kita terbangkan. Itu. Dan kalau pertanyaan tadi, dia bisa RTH atau hover atau landing. Ya. Nah, ini adalah fitur terbaru dari DJI. Ini setahu saya dari Avatar. Jadi settingan saya gini, kalau saya pakai Avatar 2, ketika kita kebutuhannya belusukan, misalkan ini belusukan nih masuk ke dalam gedung, kita settingnya jangan RTH. Settingnya di Google itu harus hover atau landing, itu aman. Kalau seandainya di setting RTH, dia naik ke atas kan. Nah di atasnya kan kita nggak tahu ada apa. Nah itu yang pertama. Nah, jadi RTH, landing dan hover itu bisa disetting di Google. Terus yang kedua, kalau kita terbang di alam terbuka seperti di gunungan atau di laut, saran saya itu harus jangan hover ya. Itu harus RTH, balik ke kita. Kalau hover ya di tengah laut, kalau sinyal dia di atas laut ya gini, hover aja ya. Jadi di settingnya sesuai dengan kebutuhan kita terbang, di saat kita terbang di mana, kita ya setting sesuai dengan itu. Mungkin itu. Ada yang perlu tanyakan lagi, Pak? Jelas? Lampu navigasi GPS-nya ya. Pakai ini tambahan dikit. Kenapa kok di awal? Kenapa awal-awal cuma kalau untuk GPS cuma apa like ekonomi ini karena cuma ada sensor bawah vision meter kan, jadi nggak perlu GPS buat awal-awal. Nah kecuali mau terbang jauh sebagai aerial ya kita wajib pakai remote karena koneksi jangkauan pakai HP aktualnya. Nah, kan ini bisa tanpa remote, bisa pakai remote dan bisa pakai HP. Kalau pakai HP cuma 50, jauh-jauh nggak bisa. RCN3. Nah, baru mode aerial nih bisa pakai ini.
Mungkin ada pertanyaan, mode airnya ini kan gimbalnya cuma satu aksis ya, tilting doang. Mana buat mode kayak di GoPro atau di Osmo Action itu ada namanya horizontal tilting. Nah makanya di dalam kameranya ini sudah terkandung data gyro. Nanti buat mengkoreksi. Jadi tilting doang. Biasanya tilting itu buat ngegas berangkat sama ngerem ya. Nah ini dia diredam pakai gimbal mekanik untuk ada ya, saya tahu sebentar ya. Ada, saya tahu sebentar. Tapi ini nanti gue ade. Wah ya udah banana itu namanya. Tapi lo kata banana itu. Ini kali itu pecat-pecat itu. Ini dua. Tidak ada. Kalau dikit saya mau coba disurvey. Takut aja kan soal. Takut begini. Dia masih kita masih tadi 500 juta. Selanjutnya. Tadi ini sampai gimbal ya? Sampai gimbal. Oke, izin lanjut. Nah, saya jelaskan kalau mode aerial ini gimana kalau kok bisa stabil. Jadi tadi saya sebutkan di dalam kamera ini sudah ada data gyronya. Sama seperti GoPro atau DJI Osmo itu ada mode horizontal leveling yang dia redam untuk gerakan tiltingnya, dia pakai mekanik. Untuk yawing sama rollingnya dia baru pakai stabilizer elektronik. Nah kelemahannya untuk stabilizer elektronik ini kalau malam low light. Jadi kalau low light di mana-mana yang pakai data gyro flow, data gyro sama stabilizer itu mesti agak sedikit kurang ya. Jadi saya sarankan DJI Neo ini digunakan di paling enggak kalau emang low light pun harus cukup cahaya. Dan lagian juga kalau mau digunakan malam hari ya harus ekstra hati karena nggak ada lampu navigasi. Itu sebenarnya aman-amannya sih, kita terbang kemarin di Giant Daru sampai habis 2 baterai, berapa baterai? Aman-aman aja. Oke lanjut. Cek. Nah. Untuk Neo ini nggak usah khawatir karena dia aman. Selain sudah ada dapetnya, terus motornya juga kecil ya. Saya coba kenain ke tangan, itu nggak seberapa sakit sih. Tapi jangan dicoba. Maksud saya itu tes ini buat anak. Ya memang jangan dicoba. Apalagi udah ada dapet sama pelindung atasnya ini ya aman sih. Makanya DJI berani ngeklaim ini lebih aman ya, karena ada guardsnya, ada double guardsnya. Enggak. Aman banget, aman. Tapi teman-teman kayak mau dipakai landing di tangan atau pakai, kalau teman-teman FPV masih kayak Mas Haki ini dicopot dakternya yang atas nih, saya jamin pasti dicopot. Pertama apa? Karena nambah jam terbang ya. Jam terbang nambah, yang kedua dia lebih lebih enak. Tapi masih safety orang begini kok. Ini gini kan, safety banget. Kenapa? Nyoba ditubrukin ke perut. Aman juga. Aman mau. Perutnya siapa ya? Komerman ya? Boleh. Safe flight butuh pasar. Dan pun aman tanpa resiko, minimal resikonya ya. Itu terbang di dekat-dekat. Ini gitar atau kena ke mata lumayan juga terbang. Oke. Ini membaca, saya tambahin mungkin membaca ke muka kita dengan sensor AR-nya, terus membaca warna baju ini, warna baju dan muka aku yang ini nih, muka orang hitam kan, ya kalau orang ya. Jadi dilihat deh, oh ini nih, baik. Lihat. Itu baca orang Dapat. Bisa itu langsung praktek. Itu foto-foto. Ya, foto-foto ya. Ikutin saya, kalau enggak saya pecat tuh. Kan gitu ya. Saya masih ngikutin.
Nah, dia sebentar dia loading ngikutin kita. Seperti ini. Ini nggak usah kasih uang makan, ya kan? Kita ngikutin. Tuh, seperti ini. Asik kan? Pecat. Nah ini sebagai apa namanya? Kalau dia nggak lihat muka saya, dia nggak ngikuti. Ayo ikut saya, pecah loh. Dia mau ikut saya. Karena dia ikut kita. Nah, ini kalian mau. Dan ini sangat nurut ya. Tuh, istri kita kalah nurut. Thank you. Tirikan tuh. Untung dari awal baru ini. Gak tenang gue. Tombol panik ini, tombol panik. Next. Jadi kalau ada tangan yang masuk atau ada benda yang masuk, jadi propellernya secara safety dia langsung mati. Atau seperti biasa kita miringin berapa derajat ya, udah tinggal dibolak-balik ini dia langsung mati sebagai faktor apa untuk prosedur keamanan. Nah ini yang pengoperasian pakai HP. Untuk jangkauannya sendiri pakai HP secara tertulis 50 meter ya, karena dia pakai wifi HP-nya itu. Ini Pada Cina, tapi saya bisa jelaskan. Di sini ada apa namanya pengaturan. Jadi setiap fitur ada, misalkan mau drone, dia kan tadi 2 meter kan. Kalau pohon bisa diubah sesuai kebutuhan kita, misalkan 4 meter, 10 meter, itu bisa diatur di sini. Dan bisa jadi, kemarin coba ingat nggak virtual joystick. Jadi kayak main game. Iya ingat nggak? Iya virtual joystick. Jadi kayak kita main game aja. Jadi nggak perlu teman-teman yang beli paket basic untuk menggunakan. Ini kan kalau combo pakai ini, tapi kalau basic kan nggak dapat apa-apa. Kita menggunakan ini virtual joystick di sini. Cuman coba tes ya, dia menggunakan facial recognition. Jadi mengenali wajah. Tahunya dari mana? Dari warna, ya sama dari lebar mata, pipi dan lain-lain. Makanya ketika tadi papasan sama banyak wajah, bingung dia. Mana nih? Nah, untuk ini nggak perlu lagi seperti drone yang magnet. Contoh saya mau ngikutin orang ini ya. Kalau kita kan dulu harus menseleksi garisnya untuk trackingnya kan. Nah ini nggak perlu. Ini dia mengenali wajah tanpa kita harus selection wajah atau objek warna. Dia langsung mendeteksi. Makanya manual subject selection is not needed. Jadi nggak perlu lagi seleksi manual mengkotakkan hijau-hijau itu nggak perlu lagi. Ini ada beberapa tabel nih teman. Di sini ada untuk drone maksimal jarak yang kita bisa setting di HP. Ini untuk drone ya 2 sampai 10 meter. Kemudian untuk yang circle maksimal jaraknya 2 sampai 20 meter. Jadi nggak sama. Setiap template, saya bilang template aja, template drone, template cycle, template roket, template helix sama boomerang. Itu kita bisa custom. Contoh nih circle lingkaran ya. Saya kurang puas dengan radius 2 meter, saya mau ganti 15 meter, masih bisa, tapi pastikan aman ya. Jangan serta-merta kita ganti 15 meter, kita nggak ngecek di depan sana ada pohon, ranting, ya nabrak juga. Karena belum ada sensor obstacle avoid. Ya saya ceritakan tadi, saya crashing tuh crash di daun ya. daun, saya nggak ngitung itu daun itu kira-kira berapa meter. Karena hitungan saya pun salah. Berarti jatuh ke depan dong. Jatuh itu bu. Berapa meter tinggi Ini hasilnya itu. Ini dia mau pegang itu. Oh, kena cover kamera aja. Iya. Aman. Masih aman ya? Aman. Tutul aja, tutul tengahnya. Oke, lanjut. Nah, ini kita bisa juga ngatur ya. Ini video ini. Kita bisa ngikutin ketinggiannya ini dari mana. Kalau rendah, ikutin gede ya, kaki. Terus kemudian tuh
kok kaki sorry. Untuk kamera tengahnya di ketinggiannya. Jadi nggak cuma ketinggiannya apa ada? Segitu juga ada. Ada 3. Oke. Nah, 4K 30 fps. FPS dan juga di dalamnya itu ada settingan Ini di untuk setting kedua noise-nya ya. Untuk noise-nya jadi itu kan dia mentok itu kayak naik bukan, jadi di dalam pengaturan kamera AI Iya, iya. mereduksi noise. Kalau kita malam hari, selain kita bisa untuk level untuk yang pengaturan pro, mengubah ISO, shutter, bukan nggak bisa, aperture nggak bisa. Jadi cuma bisa buat kemudian apa lagi? Udah itu aja ya. Itu aja. Itu aja. Dan kalau manual ya, manual apa tuh otomatis, ISO-nya aja enggak. Oh ya, nah kalau kita setting air otomatis, ini range-nya sangat apa ya, banyak banget ya. Banyak banget. Kalau kita yang manual, contoh kecepatan 100, 200, 100 kalau nah kalau auto ini bisa 750, 720. Banyak karena Ikuti cahaya. ikuti cahaya banget. Tapi kalau yang mode pro yang buat manual itu kita nggak bisa select flickering. Nggak bisa. Nggak bisa. Flickeringnya dia otomatis. Jadi kita pilih yang auto, flickeringnya kita bisa pilih 50 Hz atau 60 Hz. Ya. Oke, ini dia IS. ini sensornya setengah in. Ya memang untuk drone sekecil ini mau sensor 4/3 inch gendong kameranya Mavic 3 nggak bisa. Atau mau sensor yang full frame ya bawa ya metris. Jadi sensornya setengah lebarnya field of view 117 ini udah cukup banget buat apa namanya wide kamera. Udah lumayan cukup ini buat kamera asisten pribadi. Masih CMOS dan bukaan aperture-nya 2,8 ya. Untuk foto 12 megapiksel dan ini panjangnya 13,96 mm bla bla bla. Ada gelambang efek juga ini kan efek cantik ya, kamera jahat ya. Nah ini technical image stabilis akan jelaskan untuk meredam goncangan maju mundur ini tilting ya, dia pakai mechanical. Untuk yang yawing sama rolling ya, dia pakai ACE. Nah, dia tadi saya bilang kalau di GoPro ada fitur namanya horizon leveling. Kalau di Rocksteady di kameranya DJI Osmo itu dia ada fitur namanya Rocksteady horizon balancing. Jadi mau drone-nya miring-miring dia tetap horizon leveling ya. Iya. Jadi hasilnya tetap enak aja. Aerial ya. Seperti tadi yang saya lari itu di atas bukit, itu anginnya luar biasa. Luar biasa, tapi tetap stabil kan. Hasil rekamnya tetap stabil. Dan nah ini untuk karena si ini juga bisa akro mode, makanya ada opsi buat matiin ACE-nya. Ya. Dirubah ke mode 4 balik. Ya. Jadi kesimpulan dari topik kedua, DJI Neo ini adalah drone yang ya seukuran tangan, segenggam, cocok untuk sebagai kameramen virtual ya, kameramen pribadi untuk vlog. Aman, sudah dilindungi dengan propeller guard, sudah bisa syuting jarak dekat, aman. Jadi kita agak perlu khawatir drone-nya di perut kita bahkan mencederai kita, aman. Dan kameranya sudah 4K 30 fps, ini udah cukup banget. Cuman untuk buat lari ya, sepedaan, vlog, behind the scene dan lain-lain. Oke, yang terakhir, bab nomor 3. Ini ada beberapa fitur yang akan lebih lengkap kalau kita pakai remote-nya atau kita bisa pakai Google ya. Tadi yang 2 fitur di awal tadi kan cuma membahas ukuran kamera, ini bisa pakai HP tanpa pakai HP. Nah ini fitur lebih nih, fitur lebih kalau kita mengkawin silangkan dengan Google dengan DJI RC FPV. Ini fitur yang dijual jelas ukurannya kecil, jadi buat emak-emak ini bisa masuk ke tas belanjanya. Iya.
dengan berat hanya 135 gram, ini lebih ringan daripada sebuah smartphone ya, lebih enteng kira ya. Kecil banget. Dan karena kecil dia cukup untuk genggaman tangan kita ya. Kemudian cocok buat hiking, tadi sudah didemonstrasikan di videonya Om Herman, dengan berat cuma 135 gram itu nggak bakal membebani kita atau jadi beban tim ya, nggak jadi beban tim gua. Seperti bawa aqua aja, beneran aqua. Iya, wah bener Iya. Untuk bersepeda dengan compact set ukuran ini ya bisa dimasukin ke kantung belakang kita. Iya. Nah, jadi yang dijual ya fitur yang pertama adalah ringan dan compact ukurannya. Nah ini tadi yang mobile control, kita bisa beberapa fitur tambahan. Nah ini untuk yang pakai HP, ini amannya sih 50 meter range-nya, karena dari drone-nya ke HP-nya ini pakai wifi. Kalau misalkan di daerah perkotaan yang banyak intervensi sinyal ya pasti nggak bisa sejauh itu juga. Iya. Jadi walaupun ini dibantu ya dengan fitur apa namanya tadi wifi, tapi syarat hati-hati juga karena banyak wifi yang di rumah-rumah itu loh, pasti sangat ganggu itu. Ganggu banget itu. Ya walaupun drone penurut harus hati-hati. Nah, built-in virtual button tadi yang sudah dijelaskan sama Werman, di sini ada virtual joystick ya. Nah ini seru nih. Nah, ini seru. Ini saya pas saya nyoba ini kayak wow, mind blowing banget. Nggak ada delay-nya. Oh iya nggak ada sekali. Ada delay sama sekali. Mungkin delay pasti ada. Kalau kita bahas 0, sekian millisecond pasti ada. Pasti ada. Bahkan remote yang FPV yang mahal-mahal itu dijual gimbalnya karena memang untuk mengurangi delay ya. Nah ini cuma saya nggak merasa adanya delay di sini. Sangat loh, ini normal ya. Padahal ya waktu itu HP saya yang HP biasa kan. Oh, HP murah ya? Iya. HP berapa waktu itu? 1,3 juta. 1,3 juta itu nggak delay saya rasa. Iya. Jadi ya sama, maju mundur kanan kiri, naik atas, muter kanan kiri, semuanya sama seperti yang 3 atau remote biasanya, nggak ada bedanya. Cuman memang feel-nya kayak banget sih. Nah tapi itu solusi murah meriah. Kalau pengen punya Neo, nggak mau beli remote-nya. Jadi pakai HP udah bisa. Cuman ya itu catatannya radiusnya nggak usah lebih dari 50 meter, khawatir pedot-pedot Resiko. resiko. Ini di videonya. Nah, seperti ini aja kayak main game bus simulator ya. Ke Setinjau Lawi gitu kan, bisa kan? Ini saya nggak bisa baca nih. Voice control, nah ini juga bisa voice control ya Om ya? Bisa, nih Om. Jadi kita mau harus dikenali dulu suara kita, harus setting dulu kalibrasi suara. Itu yang keempat apa? Yang keempat ini masuk ke remote RC entry-nya ini. Oh ya. Oh yang keempat belum sorry Pak. Delay ya. Malah lebih delay ini daripada Iya. virtual joystick. Yang pertama film pakai tangan, Pakai tangan, handphone, RCN3. RC entry Yang ketiga pakai RC3 punya Avata, dan Google ya. Google 3. Jadi kita masuk ke pembahasan yang pakai RC controlnya, RC entry. Nah, kalau pakai RC entry diklaim bisa 10 kilo. Cuman Om Herman berapa itu tes kilogramnya Om? 1 kilo. Pakai RCN3 1 kilo, terus pakai RC3 1 kilo. Itu aja belum sinyalnya masih bagus. Cuma saya waktu itu masih pertama pegang dan belum tes baterai kan. Nah, baterainya waktu itu nih disebutin dong lokasinya di mana? Oh di Trawas. Di Trawas. Itu kan anginnya besar di bawah kaki Gunung Penanggungan. Ada di YouTube saya sekitar 1 kilo. Dia pakai RC3 ketinggian sekitar maksimal 120. Iya maksimal 120. Jadi nggak ada lebih lagi. Nggak ada lebih lagi. Memang sudah di lock, nggak ada. Nggak ada itu. Jadi kalau emang mau dicoba jarak jauh harus hati-hati. Karena kalau di alam gitu kan, bukitnya berapa? Takutnya pas lurus kita mau, itu bukitnya di atas nabrak akhirnya kan. Tapi Neo
dirancang untuk itu, Jason. Iya. Ya kan, itu kan hanya apa namanya tambahan buat kita. Kita coba long range. Oh, 1 kilo, 2 kilo kayaknya cukup itu, bisa. Bukan, ya itu bukan tujuan dari Neo. Ya, kalau menurut saya sih ya, Neo ya tadi yang Simpel, asisten kamera pribadi. Tadi kita ngomong terawas Merma ya, di sini nggak disebutin di spek. Cuman saya baca di spek webnya bahwasanya maksimal altitude ketinggian operasional drone ini meter atau 2000 mdpl. Nah pertanyaan nih, saya mau bawa ke Bromo. Bromo kan 2200, 2300 ya, nggak usah di puncak Bromonya lah, maksud di kawah pasirnya 2100, 2200 ya. Nah ini saya belum pernah nyoba, harusnya secara teoritis nggak bisa. Kenapa? Masalah fluida udara atau masalah udara, fisika udara lah. Kayak ini drone Matrix 50 itu dia bisa sampai di ketinggian 15.000 mdpl atau kita terbang di Himalaya masih bisa. Kalau mini, DJ mini itu ketinggiannya setahu saya 7.000 mdpl. Jadi kita naik ke Semeru atau kita naik long ring, naik gunung ya, itu masih bisa mini. Tapi ini nggak bisa secara spek ya. Ya kita lihat motornya kecil, motornya kecil. Ini saya nggak tahu berapa kV motornya. Yang jelas ya wajar kalau dia nggak bisa di daerah yang semakin tinggi. Kerapatan udara semakin tipis. Mungkin kemarin saya coba, pas kemarin saya ada tur ke Jawa Tengah, saya ke Dieng. Dieng berapa mdpl tuh? Itu 19, saya belum naik ke Dieng ya di Wonosobo. Oh, di Tambi. Oh iya. Itu 198 berapa, belum sampai 2000. Itu masih bisa take off. Masih bisa take off. Nah, tapi ini kenapa agak relate ya. Ketika dia mungkin 2000 ya, 2000, dia drone udah nggak mau gerak lah. Jadi untungnya saya nggak saya share nih. Saya nggak bawa dan itu dia berhenti, dia agak mikir sebentar, tiba-tiba tinggi mungkin kayak gitu ya, terus dia balik, otomatis balik. Jadi ketika landing dia belum 2000, ketika dia naik ke atas ketemu 2000 mdpl, tiba-tiba drone itu bingung, ini aku 2000 nih, turun juga kita. Gak langsung geblak enggak ya? Enggak, ya itu ada nggak geblak, sebenarnya nggak geblak. Itu di tiang kemarin aku coba. Nah, untuk gambaran 2000 mdpl berarti drone ini yang terdekat ke Gunung Penanggungan masih bisa. Masih bisa. Kalau gambaran buat teman-teman ya, Gunung Penanggungan itu 16 berapa? 1676 masih bisa guna di puncak Penanggungan. Ya, sebagai gambaran aja teman-teman. Kalau di Bromo masih pertanyaan nih. Nah mungkin teman-teman nanti next ada yang bawa ke Bromo, yang belum pernah bawa ke Bromo ini. Tapi ada iklannya di DA yang itu di Bromo loh. Oh iya kan? Iya. Aku yang pertama di Bromo. Berarti bisa dong. Ya? Bisa harusnya. Oke lanjut ke spek. Ini kalau kita pakai RCN3 diklaim bisa sampai 10 km tapi masih di 10 km itu harus ada halang rintang, terus kemudian baterai juga diperhatikan. DJI ngetes 10 km ini dia untuk 1 kali one way, bukan untuk return. Nggak bisa, baterai nggak cukup. Untuk pakai RCN3 ini dia live feed videonya Full HD 60 fps. RCN3. Nah, tadi di YouTube saya banyak yang nanya Jackson, karena ini sangat awam ya teman-teman ini remote mini 2 bisa dipakai nggak untuk ini remote ini, jadi saya capek untuk jawab, tapi tetap saya jawab. RCN3 ini sebenarnya saya juga awam ya, areal ya teman-teman. Jadi ini buat apa sih RCN3 biasanya produk ini? Dibuat apa maksudnya? Buat drone apa selain Neo? RCN3? R3. Oh R3. Masih bisa. Jadi banyak enak yang mini mungkin kita melihat mau ya ternyata nggak bisa pakai. Sementara belum. Lanjut. Oke. Review stabilization. Nah ini. Nah, meskipun dia cuma satu aksis gimbalnya, dia masih stabil karena sudah ada gyroflow ya. Untuk pengoperasiannya sama aja, gak ada sama mini nggak ada. Nah ini si Neo ini DJI First Drone support live view stabilization.
Ini si kecil Suneo ini udah bisa dapat ngejob ya? Bisa ya? Ada teman-teman saya yang bekerja di stasiun TV. Mereka DM, Mas Herman ini bisa nggak bekerja? Ya bisa. Akhirnya mereka beli sendiri. Wah ini videographer killer sama job killer nih berarti. Iya, apalagi di TV kan kebutuhannya kan emang harus yang kameranya proper ya kan. Setelah aku jelasin emang proper, 4K 30 fps sudah proper untuk TV. Mungkin ada yang bingung ya, apa sih live view stabilization ini? Nah Ya, jadi gini, mungkin jelasin ya. data gyro yang diproses untuk menstabilkan yaw sama rollingnya, dia langsung live. Terprocessing di sini dikirimkan ke layarnya. Nah kalau yang drone mungkin Mavic ya, kalau kita pakai mode FPV, kan ada FPV gimbalnya itu kan, dia kan miring-miring. Nah, kenapa kok bisa langsung lurus? Seakan-akan ada gimbalnya. Nah, data gyro di sini sudah diproses dari sini dan dikirimkan visualnya ke remote. Jadi seakan-akan kita terbuai bahwasannya ada gimbalnya. Yang dimaksud tuh, nah kalau ya kayak GoPro contoh deh, GoPro ya kita yang Uberman sama teman-teman yang main drone FPV, itu kan kita miring-miring harus olah dulu GoPro-nya kan, data gyro-nya kan di Reels TV atau di Gyro Pro kan. Ya. Nah maksudnya ini live view stabilization dia langsung instan, Otomatis tertampil semut di layar remote. Berarti gini, sebenarnya drone ini dia goyang dong. Sebenarnya drone, tapi di visual handphone itu lurus. Semut. Iya, terproses gyronya di drone-nya, kemudian visual transmisinya di ini udah seperti wah ini udah gyro flow banget. Oh, Nah, gitu. berarti menarik. Ya oke, lanjut. Aku baru tahu ya. Terus Ini untuk NT tapi sama Om Mumun, RTH sama AR ya, augmented reality. Nah, jadi kayak ada Jarvisnya nih. Kayak zaman now banget nih. RTH-nya dia langsung iya. ya. Aku udah coba itu. Keren ya. Keren banget. Jadi kayak lebih profesional aja, profesional. Air3 lah. Iya benar. Kita bisa RTH. Oke, nah ini pertanyaan, mungkin ada muncul pertanyaan, ini kompatibel sama remote apa aja? Kompatibel sama yang di depan itu RCN2 TV control yang kemudian udah itu, yang antara itu. Kalau pakai Opusing 4. Opus 4 itu dia transmisi sinyalnya ya, jadi generasi setiap ada generasi terbaru ya Opus yang 5 yang dijual sama DJI itu sebenarnya kekuatan Sinyalnya. ya semakin tahan dan kuat sinyalnya juga semakin jauh range-nya. Nah, kita masuk ke ini bisa jadikan drone FPV ya. Nah ini bisa pakai kalau anak-anak teman-teman kita bilang ulekan ya, ulekan ini. Pakai Motion Google 3, ini ya buat Avatar 2 sama Google 3. Sementara ini baru connect ini Google 3. Ini ada Asia Pro-nya dan juga bisa buat ngeflip. Ngeflipnya dia seperti kayak drone Sima lah ya, flip gitu. Dari itu aja sih. Jangan mengharap lebih teman-teman ya. Manual mode ya, M mode. Ya. Jadi Di settingnya di Google ini. Ya. untuk yang lomba race-nya ini kita bisa boleh bebas pakai mode aerial atau yang udah mantap lebih enak pakai FPV mode acro maksudnya bisa yang pilih mode acro. Ya. Jadi karena kita nggak bisa pukul rata di sini jago FPV semua atau jago aerial semua jadi bebas. Tracknya sama. Misalkan lebih jago di aerial, nggak apa-apa mode aerial aja ya. Ya, yang penting lewatin gitu itu aja. Hitungannya time trial ya. Ya. Misalkan yang udah pro FPV aja. Ada remote juga, silakan. Ada remote juga. Ada motion control juga. Oke lanjut, nah ini dia ada tabelnya. Oh ya, untuk yang mode turtle ini, mode kura-kura yang ada di Avatar generasi 1, 2 No support. ini kalau kita udah jungkir balik kan ya drone-nya udah nyungsep ada, di Neo nggak ada, kita harus bikin sendiri ya. Jadi drone
angin di indoor. TV jalan FPV indoor. Langsung keluar. Ini kemarin saya coba mode belusukan pakai ini ya, remote RC entry itu gak enak. Gak enak. Jadi emang harus pakai remote RC FPV ya, atau pakai kontrol. Wih, masuk ke sebelah. Nah itu. Turun nurut. Nah ini terakhir sebelum penutup spesifikasi. Mungkin kalau dibacakan panjang lebar, mungkin saya cuma mention poin-poin pokoknya aja. Si Neo ini beratnya cuma 135 gram. Untuk maksimal flight speed-nya 6 detik. Sorry. Ini normal modenya 6 meter per sport mode-nya 8 meter per detik. Untuk yang manual modenya lebih kencang lagi, akronya 16 meter per detik. Kalau mau ada yang mau nanyakan berapa kilometer per jam, tinggal di konversi aja. Nah ini maksimal take off altitude-nya 2000 meter. Nah pertanyaannya Bromo belum pernah coba. Saya skip aja karena saya nggak ada kemampuan untuk jawab itu. Seharusnya kalau melihat dari teoritis, sepertinya agak sedikit linglung drone-nya. Karena kerapatan udaranya udah mulai menipis, semakin tinggi. Bingung dia. Ya kan? Nah untuk level ketahanannya level 4 ya, 8 per detik kecepatan anginnya. Berarti ini di bawahnya Mini 3 atau mini-minian lah, mini series. Mini series bisa sampai 5. Ini level 4 berarti di bawahnya Mini. Kalau Mavic 3 diklaim bisa sampai 7, level 7. Ini 2 SE mungkin. Harus hampir sama sih, Sama ya. motornya hampir sama. Nah, ini tidak usah khawatir kita lupa memorikan karena sudah ada internet sebesar ya. Dan sudah quick transfer. Transfer itu kita buat transfer ke HP pakai remote. Ya. Jadi langsung konekkan aja ini ke HP dan langsung transmisinya pakai WiFi kenceng banget. Dan lain. Image sensornya, kameranya setengah inch ya. Lensanya tadi lupa 117. Fotonya 12 megapiksel, video resolusinya 4K. Untuk yang Full HD 60 fps juga ada. Nah, kalau ini nggak ada di lock, nggak ada di lock, terus juga nggak ada di Cinelec, bla bla bla, nggak ada, cuma adanya normal doang. Color mode-nya Justru enak. apanya? Justru enak begitu. Untuk beginner kan ya? Iya. Untuk beginner nggak Dan ada grading juga enak banget. Kemudian ini AIS-nya, Electrical Image Stabilization-nya Rocksteady, sama yang ada di Osmo ya, Osmo Action yang disematkan di Osmo Action. Airflow support, ini baru di Action ya. Airflow support, ya. Jadi aman nih buat teman-teman yang FPV. Di sini untuk video transmisinya sudah pakai teknologi Ocean 4. Nah, kalau di sini pasar Amerika ya, kita karena Eropa ikut CE, Indonesia ini ikut pasar Eropa CE, jadi cuma 6 km secara teoritis. Nah, ya mungkin nanti teman-teman pasti ada yang jasa mood ya, jasa mood Tinder misalnya nih. DM saya. Oh, DM saya. Untuk FCC. Nah, ini WiFi video transmission kalau pakai HP. Nah, kalau pakai HP itu kan pakai WiFi, dia cuma 50 meter. Ya mungkin bisa kurang, bisa lebih tergantung di lokasi ya. Oke ya, bahwa support DJ Google 3 ini untuk latensi jedanya ya, rendahnya saya nggak lihat lagi, 74,4 milisecond. Antena, 2 antena,
Untuk modul frekuensinya dia ada 2,4 GHz dan 5,8 GHz. Nah makin sini Om Herman aja nggak cek. Sebelah sini udah mulai kan. Oke. Mark Flight time-nya dia 18 itu. 18 ya di teoritis, tapi di aktualnya berapa? 10 menit ya? 10 menit, 12 lah, gituan. Dan apa? Mic Flight, oh ya. Apa ya? Charger time-nya sekitar, nggak kelihatan juga. 60 menit lah. Oke, ini udah kelihatan. Ya, ya. Saya ngalangin. Untuk yang tanpa pakai pelindung atas, itu maksimal flight time-nya 18 menit. Kalau pakai pelindung atas jadi berkurang ya, jadi 8. Iya, yang ini tuh maksudnya. Tapi disclaimer ya, DJI test flight time itu dia baterainya ya sudah tidak dalam keadaan di lock harus turun sekian persen kan. Jadi 0% ya baru landing dan di lokasi yang tidak ada anginnya di labnya DJI. Jadi kenapa kok bisa sampai 8-17 menit? Sedangkan kita nyoba sampai dia landing 10% baterainya ya. Itu cuma 17 menit ya karena cuma sekian menit ya karena memang DJI ketika ngetes dia baterainya sampai 0% bisa turun. Nah kenapa kok di pasaran yang diluncurkan di pasaran kok 10% udah turun ya karena memang untuk menjaga baterainya tidak jebol. Ya, kalau orang kasihkan nge-push sampai 10% jebol lama-lama baterainya. Iya. Nah untuk charging time ini 60 charging ini 60 menit ya? 60 menit dari 0% sampai 100%. Pakai charger hook, power nggak kelihatan. Ya ini untuk baterai charging hubnya 5 volt 2 ampere. Untuk ngecas remote RC entry-nya nih dibutuhkan waktu sekitar 2 jam. Ya mungkin speknya selain panggang. Ini biar gak lama-lama kita untuk yang membarisnya. Ada pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan. Nah ini ada dua paket DJI Suneo-nya ini. Yang pertama yang basic cuma dapat drone aja, nggak dapat remote. Untuk mengoperasikannya bisa pakai HP atau tanpa pakai HP. Harga langsung tanyakan ke sales terkait ya. Silakan sales kesayangan Anda. Ini yang pakai remote RC entry dia masuk ke paket DJI Neo Fly More Combo dapat 3 baterai, satu hub, remote RC entry, perkabelan dan ini bukan satu spare, ini cuma Satu aja. satu. Sama CCW ya, Bos? Iya, 2 aja dapatnya. Dua aja ya. Berarti sama ya paket ini. Untuk harga silakan tanyakan aja ke sales terkait di Doran. Nah, DJI Neo affordable price is a major drop for new user. Jadi harga yang murah, harga yang masuk akal dan pemula di drone. Nah, ini di DJI itu mention bahwa Neo ini dirancang untuk pemula. Iya, jadi sangat jelas tujuan dari produk ini adalah untuk pemula. Tapi dengan fitur yang sudah Cak Sun jelaskan tadi, bisa dipakai untuk teman-teman profesional. Itu menurut saya bisa banget. Dan mungkin di sini banyak kok teman-teman yang sudah profesional dan sudah pakai Neo juga. Terus ini teman-teman selagi masuk Pak Misto. Mau tanya, ini kan tadi dicantumkan untuk yang suka FPV itu kan hanya untuk G2 dan G3 sampai RC3. Ya, untuk FPV itu kira-kira memungkinkan apa enggak ya untuk downgrade ke maksudnya biasanya kan ada upgradean firmware-nya. Mungkin memungkinkan apa enggak masuk ke RC2 sama G2? Oke. Langsung Sama aja. Iya. Karena pertanyaan FPV saya yang jawab. Kalau aerial tak. Oke, saya coba jawab. Bagi teman-teman kita belajar dari DJI Avata 2. Pertama launching DJI Avata 2, dia bisa connect ke Motion Control 3 sama Google 3. Itu aja awal-awal. Dan sekarang posisi saya pakai tes JT loh. Ini kalau mau beli di belakang tuh bagus banget tuh. Jadi Avata ini pertama muncul, dia bisa connect ke Google 3 aja. Dan sekarang bisa teman-teman lihat, saya pakai Google 2. Saya pakai Google 2. Nah, menurut yang
dari pertanyaan sampai itu, berarti ada kemungkinan suatu saat DJ kasih di DJ asisten kasih pembaruan. Dulu apa sama, dia cuma kontak ke RC3 dan Google 3. Saya bisa pakai sekarang, pakai RC2. Ini pakai RC2 juga. Jadi harus pas gitu loh. Kalau RC2 sama Google 2, RC3 sama Google 3. Jadi tidak boleh silang. Satu jenis. Nah itu saja. Ditunggu aja. Kalau feeling saya bisa connect ke RC1 dan RC2 dan Google 2. Karena Avatar juga bisa pakai OS 4 dan Avatar. Iya benar kan? Avatar 2 pakai OS 4. Nah, ini juga sama kan? O4 kan? Nah, itu O4 kan? Sama, berarti sama. Kemungkinan besar bisa connect. Itu aja. Ada lagi? Oh, ini suhu. ini suhu dari mana? Lumajang. Ya, kaki gunung Semeru. Tes. Saya mau tanya 3 pertanyaan. Yang pertama, Neo ini punya fitur alarm atau enggak? Alarm. Misalkan kesema-sema terus tiba-tiba lost connect atau mungkin kesangkut terus hilang katakanlah, atau mungkin di keramaian dicopet, apakah ada fitur keamanannya atau tidak? Langsung pertanyaan kedua dia. Boleh, saya jawab. Sebenarnya ini saya belum menemukan ada beeping kayak FPV kan ada, misalkan dia crash, drone-nya jatuh, ada pip suara gitu kan. Untuk mencari. Nah ini aku belum nemuin itu di fitur Neo. Itu belum ya. Nah beeping SD ini kecil sekali karena segitu kecilnya kan. Ya mungkin itu bisa menjawab. Yang kedua, kalau dilihat dari spek videonya kan itu maksimal di FPS-nya ya, itu 60 FPS kan ya, di Full HD. Full HD 60. Berarti sudah pasti tidak ada slow motion ya berarti? Tidak. Oke. Yang ketiga, untuk connect di HP, itu bisa pakai modal Pro atau tidak? Ya, Tidak bisa. Tidak bisa. Terima kasih. Saya coba tambahkan, untuk mode itu hanya bisa diakses dengan Google 3, RC3, dan Motion Control 3. Teman-teman yang pakai RCN3 tidak bisa Pro, dan tidak bisa RCN3 tidak bisa connect ke Google. Jadi handphone. Oke, ada teman-teman. Tapi barangnya emang langka karena peminatnya emang luar biasa ya teman-teman ya. Jadi saya ikut launching, saya pesan di Dora, dikasih 12 jam kemudian barangnya udah nggak ada. Emang kayak apa ya? Goib, langsung goib kacang goreng. Orang Indonesia itu makmur, dengan subur, cepat banget kalau barang bagus. Ada pertanyaan lagi? Monggo, Cak Ali. Saya mau nanya, kan support Giro Bro. Ya. Itu kalau pakai remote yang RC bukan yang remote kayak Ariel itu bisa support Giro Bro nggak? Bisa. Bisa. Jadi hasil dari rekaman Neo itu Bisa. terus itu ke Giro Bro bisa masuk. Bisa. Berarti apa perlu di Giro Bro itu distabilkan lagi? Soalnya kemarin nyoba ketika kamera itu tilt down lebih dari 45 derajat ke bawah. Jadi ketika di circle itu rasanya itu hampir mirip kayak Spark yang dulu. Ya. Terus apakah hasilnya itu bisa di Giro Bro sehingga lebih smooth lagi seperti 3 axis? Pakai mode apa nih? Areal ya? Iya, yang Ariel yang RC, bukan yang pakai RC3 tapi yang versi yang bawaannya combo. Selama punya settingan, saya terlalu banyak areal ya. Karena saya juga agak jadi pakai Neo ini emang cenderung untuk dicoba untuk main ABV seperti apa. Jadi saya terus terang belum explore terlalu banyak di pakai RCN3. Tapi selama dari 16 banding berapa tadi?
ya dirubah ke mati nggak, dia otomatis as off dan langsung kebaca di biro. Kemarin saya coba Mas Ridwan ini, teman saya ini. Jadi ketika dia 16:9, dia nggak bisa kebaca di biro. Karena apa? Karena lebar panjang ya, sorry. Tapi dia kan otomatis dia kecil ya. Kalau giro flow kan dia narik, bener nggak Mas? Narik, otomatis itu. Ada Itu settingannya di mana? Kemarin belum nemu sih saya. mungkin di ketik itu ada. Ya makanya saya bilang saya belum terlalu ekspor dengan mode RCN3. Kalau di 3 di settingan kamera ada, jadi dirubah 16:43 itu di Google-nya bisa. Kalau di RCN3 aku belum coba. Habis ini coba aja ini biar langsung paham. Dan saya tunjukkan. Ada lagi? Monggo. Kali ngono. Enggak boleh gitu. Ya, Mas. Begitu. Enggak boleh gitu. Nah ini monggo Mas Ridwan. Ini om, yang tulisan booster itu kan keluar suara cewek-cewek mbak-mbaknya itu. Itu yang dihasilkan dari speaker atau ESC nya. Nah, Ini pertanyaan teknis. Monggo Jason. Teknis Jason aja. Wah ini pertanyaan teknis, tukang servis bingung ya. Ini nggak ada HP ya, suaranya kedengeran. Mungkin emang dari sini. dari Nah, yang dimaksud suara ini. Teman yang lain masih penasaran? Wes, apa chat aja? Mode apa Doni? Nah ini. Anu bro, Gak nurut, pecat. Suara tante-tante ini ya tadi ya? ya, Nah, ini tadi pertanyaan ada HP atau enggak? Ini nggak ada HP. Kemudian memang ada speaker kecil di sini. berarti memungkinkan itu alarm itu nanti bukan dari ESC, dari speakernya. Ya mungkin nanti kalau ada update firmware mungkin kalau tersangka atau apa bisa itu dari speaker. Help me. Gitu. Bisa jadi ya. Yes. Aduh. Nah, sponsor ini dia apa ya? Dia kayak kamera yang aja. Kayak kesini dia nggak kesini aja. Kesini di sini. Mukanya Om Edman pasaran ini. Ada lagi teman-teman? Ya, terima kasih. Berarti cuma di ini yang ada built-in speakernya. Ini speakernya. Canggih juga. Terima kasih. Sama-sama. Monggo ada. Ini Mas Ridwan ini saya kenal udah lama ya, Mas Ridwan ini. Jadi kayaknya dia terobsesi dengan suara ceweknya ini. Ada lagi teman-teman yang mau tanya? Oh, silakan. Ya, selamat. Seru. Kali ini saya siap-siap loh, saya Selamat sore, Bang Herman. Selamat sore Bang Yani. Mau tanya, ini kan drone ini kan kecil ya. Oh, semuanya kita buat ada job di area semuanya di gedung apa? Gedung tinggi. Itu aman nggak Om? Di apa? Gedung tinggi. Ah, Kita lagi ada di gedung tinggi terus kita terbangkan itu menurut Om aman nggak untuk ini? Terus kan ini kan di lock kan 120. Seandainya semuanya kita unlocknya itu bisa apa enggak ya? ketinggian. Ketinggian. Nah itu masalahnya di ketinggian sih Mas. Kalau jarak saya udah bisa berubah dengan mode FCC yang tadi Amerika ya. Itu cuma di Google aja
seperti biasa dihack, masukin file itu berubah otomatis. Tapi untuk ketinggian saya rasa itu nggak bisa, karena apa alasannya? Drone ini kecil banget loh mas. Jadi kalau tinggi-tinggi ya tadi nggak kelihatan, sama sekali nggak kelihatan. Kemarin saya ke Trawas yang 1 kilo aja saya balik, alasannya itu sudah nggak kelihatan sama sekali drone-nya. Jadi untuk sekedar job di atas itu bisa aman, masih aman. Tapi untuk maksimalnya kayak menurut saya kalau buat update kan nggak bisa ya, karena safety-nya itu sih. Teknis ya. Teknis sih. Karena ya di atas kalau Om Yani ini sebenarnya mau nanya kayak FPV bisa apa nggak, aslinya kayak gitu. Cuma aku paham sih dari segi teknis nggak bisa sebenarnya, karena alasan safety aja menurutku. Nggak kelihatan mas. Kalau drone tujuin 1000 meter oke lah ya kan, dia kuat. Nah dia kena angin aja gitu di atas, nah balik begini kan repot gitu. Oke, tadi teman-teman. Nah, mungkin saya mau tanya ini sih, apa kan Om Herman ini kan sudah nyobain Neo duluan ya mungkin, kelebihan dan mungkin kayak kekurangan selama explore itu gimana itu? Mungkin itu sih. Akhirnya ada yang nanya kekurangan. Oke, saya jawab dengan lantang. Pertama adalah angin. Tapi kekurangan angin ini bisa di jawab sama DJ dengan apa tadi mas? Level angin. Jadi dia bisa, walaupun anginnya besar, tapi tetap hasil di video tetap masih bagus mas. Terus ada apa lagi tadi? Tadi kelebihan dan kekurangannya tadi. Oh kekurangan. Ya, kekurangannya tadi. Yang kedua dia low light-nya emang terus terang kurang bagus. Tapi kita harus sadar bahwa drone Neo ini dibuat di bawahnya Avata. Jadi kalau kita bandingin dengan Avata, emang ya misalkan nilainya Avata itu 80, Neo itu baru 60. Ya nggak jauh banget lah. Cuma secara low light kurang. Karena sensornya pertama, kedua dia apa tadi? Ya dia navigasinya nggak ada. Jadi itu aja kekurangannya. Terus ada lagi satu apa ya? Langsung kemarin kita ngomongnya. Tapi kurangnya hanya 3 lah menurut. Tapi kelebihannya kan banyak banget tadi. Jadi angin, terus malam kurang bagus menurut saya. Tapi kalau cahaya yang bagus, nah itu bagus juga gitu loh, tergantung juga gitu loh. Nah, ada lagi? Cukup? Terima kasih. Ya mas, oh ini pilot tahu juga. Kalau ini ya jawab Jackson pasti, ini yang pertanyaannya ada Jackson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku penasaran ini speed dia volumenya itu sampai berapa kecepatan? Maksudnya gini, misalnya dipakai kalau kita pakai sepeda downhill, dia bisa ngikutin kita sampai berapa kecepatan? Kita sepeda downhill kan turun, sudah ya ngikutin kita bisa nggak? Kayak gitu. Maksimal kecepatan untuk volume. Assalamualaikum. Masalah. Oke, saya coba jawab dari sisi Mas Fahri Rizal ini adalah seorang bukan konten kreator tapi seorang apa namanya Videografer komersial. videografer profesional. Profesional lah ya. Aku melihat dari pertanyaan beliau adalah bagaimana Neo ini dipakai untuk downhill turun dari bukit ke bawah. Begitu maksudnya ya mas? Untuk kerja, oke. Berarti make sense dengan big. Sejauh ini kalau saya coba lari mas, ini lari. Mungkin mas, mulai saya lari. Jadi saya lari agak kenceng, terus saya kan lari saya kenceng, mas. Tapi untuk downhill, saya rasa dengan kecepatan downhill yang saya pernah ambil job downhill, jadi kalau pakai EBV mas, kalau pakai remote, kalau pakai itu menurut saya ya, itu pakai remote kalau mau ngikutin tuh. Nih di sebelah sini terakhir ada, ini motor kecepatannya dia pelan sebenarnya ini, tapi pas lari lihat.
Dia pakai das CJP loh. Tuh, saya lari pakai tas, gendong tas. Nah dia, yang jelas dia poinnya adalah dia bisa nginjali rintangan ini. Ini banyak banget kan, pohon, terus dahan, terus. Aku coba kenceng loh ini dak. Yang kenceng nih coba, saya coba lari kenceng dia, tuh, diikutin. Untuk sekedar downhill yang dia nggak kenceng, bisa, Cak. Tapi kalau yang setahu saya itu udah kenceng kan, dia mau sepeda turun dari bukit ke bawah, nanti kenceng banget. Makanya kalau pakai itu sampai terus beli ininya. Nih, beli RC3 untuk digunakan untuk acromod biar bisa ngikutin. Itu jawaban saya. Bisa membantu. Balik ke PPT bentar. PowerPoint. Jadi biar langsung menjawab secara speed teknikalnya yang sampai berapa ini. Nah kita ambil yang normal mode ya, karena untuk yang volume yang pakai tanpa remote dia sampai 6 meter per detik kecepatannya. Tinggal dikonversi aja kalau mau ke kilometer berapa ya? Berapa kilometer? Kemarin saya coba pakai motor tuh sekitar 20 km per jam masih kekejar. Ya itu hitungannya pelan sih. Iya kalau Hitungannya masih pelan sih. Nah, berapa Mas Donil? Saya pernah ngambil juga sekitar 50-an kayaknya kecepatannya. Iya kan? Nah, makanya sampai harus beli remote ini. Tidoran loh Mas belinya Mas, ada kok. Ada. Iya ya, iklan dikit nih. Saya tadi sama Mas itu loh, Mas Pencoro harus bilang belinya tidoran katanya. Oke mungkin nanti pertanyaan terakhir. Ini sudah times up, yang mau race. Terima kasih buat yang udah nanya tadi. Jadi si Neo ini memang dibuat untuk pemula dan mudah ya. Dengan harga yang murah dia bisa jadi kameramen personal kita. Oke, saya serahkan ke Bang Yahya selaku MC. Terima kasih, boleh kasih tepuk tangan yang untuk Charson dan juga Om M. Erman selaku FPV jalan-jalan. Saya mau tanya dulu sama semua yang sudah hadir di sini. Jadi setelah ini kita akan ada race. Siapa yang sudah daftar? Memang kalau sama konten kreator ini gini ya? Iya. Harus disiapkan dulu. Oh iya, boleh. Hadapnya ke sebelah sini Serang ya. Serang, silakan. Kamu sampai ujung kanan. Belum. Halo. Video aja. Silakan yang pertama diserahkan kepada Om Erman selaku speaker untuk hari ini. Kemudian juga ada Charson. Terima kasih banyak sudah join di event kita. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah dong untuk Charson dan juga Om Erman. Terima kasih. Yang sudah bersedia datang dan juga join di event kita kali ini. Thank you. Terima kasih banyak. Thank you Om Erman. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah bersedia join di event kita. Dan kita sudah. Oh ya belum. Terima kasih.